Yesus menurut keempat Injil. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 sampai 8, ayat 5 sampai 8. Dipersilakan Ibu Else. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, jujur ya, kalau boleh saya katakan, kalau kita tidak orang percaya gitu pasti bingung. Bagaimana Allah itu tetap Allah, tetapi di sisi yang lain telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia. Ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk dicerna oleh akal. Kalau boleh saya katakan itu seperti air yang sudah bercampur kopi, sudah bercampur gula. Maka kita tidak bisa mengambil gula sendiri, tidak bisa mengambil kopinya sendiri, karena itu sudah bercampur menjadi satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita melihat Allah begitu luar biasa. Dia bisa menjadi Allah, tetapi di sisi yang lain dia menjadi manusia dan menjadi benar-benar manusia, ya. Dan di sisi yang lain dia dianiaya, dan di sisi yang lain dia dipuji-puji. Itu keberadaan daripada Allah. Kalau kita mau melihat Allah, maka ada dua hal yang menarik di sana. Yang pertama adalah Allah itu sebagai hakim yang adil, yang akan menghukum setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi di sisi yang lain Allah adalah kasih yang akan mengasihi dalam kehidupan kita. Nah, ini satu hal yang memang tidak bisa dicerna oleh akal, karena itu semua menunjuk kepada kedalaman daripada kasih Allah terhadap manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka pertama-tama kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, kita melihat di sana Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi Allah yang bisa dirasakan kehadirannya dan dinikmati karyanya. Itu sepanjang perjanjian lama, ya. Sampai kemudian ketika manusia mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan, yaitu namanya masalah dosa, ya. Dosa adalah masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Semakin bertambah manusia, semakin bertambah pula dosanya. Semakin banyak ragam dosanya yang dilakukan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah artikel, ya, di Google kalau tidak salah, ini seorang laki-laki yang melakukan kejahatan seksual, ya. Jadi kejahatan seksual ini adalah kejahatan yang lebih sadis kalau boleh saya bilang dibandingkan dengan kejahatan biasa. Dan dari sebuah pengakuannya, saya sangat terkejut sekali karena ini terjadi di Indonesia, ya, bukan di luar negeri. Bagaimana laki-laki ini mengatakan, maaf, dia biasa berhubungan dengan binatang peliharaannya. Ini satu hal yang bagi saya luar biasa. Luar biasa dalam arti dalam konteks Indonesia, ya. Masyarakatnya yang masih begitu menghargai,
menghormati keberadaan daripada manusia, tetapi kenyataannya ada manusia yang sudah begitu rusak sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperhatikan kehidupan manusia secara fisik, ya, manusia sangat-sangat menghargai dirinya. Mungkin kalau rambutnya mulai panjang dipotong rapi, nanti kalau masih kurang rapi dikasih minyak ya supaya sisirannya bagus. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa kejahatan manusia itu luar biasa. Setiap kali ada penangkapan daripada KPK begitu, itu yang ditangkap itu selalu rombongan. Tidak satu atau dua orang, tetapi akhir-akhir ini yang ditangkap itu rombongan, sekian banyak orang. Seperti beberapa waktu yang lalu kasus sumbangan kendaraan untuk desa, dan itu sampai puluhan. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ini memang sudah akhir zaman. Sampai ada sebuah tulisan yang mengatakan orang Indonesia itu takut makan yang haram, tetapi tidak takut melakukan yang haram. Makan makanan haram takut, tetapi melakukan yang haram tidak takut. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya adalah melepaskan keilahiannya, melepaskan kuasanya yang tak terbatas, menjadi manusia yang terbatas. Dan sampai akhirnya Yesus disalib, ya, yang disalib itu bukan Tuhan Yesus tetapi Yesus. Kalau Yesus masih pakai Tuhan, Yesus tidak bisa disalib, ya. Dan Yesus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan mati disalib. Yesus dari yang samawi menjadi yang fana. Itu keberadaan daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kelahiran Yesus kalau kita melihat, Maria diberitahukan tentang keberadaannya, baginya bagaimana dia akan mengandung. Dan kita sama-sama seperti yang pernah saya sampaikan, Yesus itu hanya mempunyai satu kromosom. Jadi manusia itu biasanya mempunyai dua kromosom, kromosom laki-laki dan kromosom perempuan dari darahnya. Tetapi dari temuan kain kafan yang ada di Turin, ketika diteliti, kain kafan di Turin itu bercakan-bercakan yang ada di darah yang ada di sana itu hanya mempunyai kromosom laki-laki, tidak ada kromosom perempuan. Dan ini menunjukkan tentang keberadaan Yesus adalah Allah yang sejati. Saudara, di dalam kelahiran daripada Tuhan, kita boleh melihat malaikat tidak melibatkan Yusuf. Malaikat hanya memberitahu kepada Maria bagaimana dia akan mengandung dan bagaimana benih yang ada di dalamnya. Jadi betul-betul kalau boleh saya katakan, Yusuf tidak tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Nah, di sana kita boleh melihat bagaimana Maria mengandung dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus, dan 9 bulan dan Yesus lahir. Tidak disebutkan bagaimana proses daripada kelahiran Yesus. Saya yakin proses kelahiran Yesus itu luar biasa. Dan saya mempunyai keyakinan seperti saudara-saudara saya dari Katolik, bahwa ketika Ibu Maria melahirkan Yesus, tidak sampai membuat kewanitaannya itu rusak, ya. Jadi Maria ketika melahirkan Yesus tetap virgin, tetap gadis. Karena dengan satu pertimbangan, Tuhan tidak pernah membuat rugi ketika melakukan segala sesuatu melalui manusia.
Jadi kalau boleh saya katakan, Maria hanya dipinjami rahimnya dan dipinjami untuk melahirkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus menjalani seperti hukum Yahudi, usia 8 tahun disunat. Dan yang luar biasa, ketika 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah, ada hal yang luar biasa, di mana di sana Alkitab menuliskan Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, ya. Yang namanya ahli Taurat itu umurnya 45 tahun ke atas. Bahkan kalau kita ingat yang namanya Nikodemus itu mungkin berusia sekitar 60-70 tahun. Jadi kalau sudah namanya ahli Taurat, dia adalah seorang yang pakar terhadap Taurat. Tetapi waktu Yusuf dan Maria mencari Yesus, dia mendapati Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, bagi ahli-ahli Taurat, bagaimana mungkin Yesus 12 tahun bisa paham segala sesuatu yang ada di dalam kitab-kitab Taurat. Karena ahli-ahli Taurat ini dia puluhan tahun dia belajar kitab Taurat, tetapi tidak dapat menandingi kepandaian yang dimiliki oleh Yesus, ya. Lalu kemudian usia 12 sampai 13 tahun yang sering menjadi pertanyaan, di manakah Yesus? Ada sebuah tulisan yang bagi saya cukup menarik, di mana di sana dikatakan bahwa 12 sampai dengan 30, artinya 18 tahun, Yesus sedang menjalani masa-masa pendidikan, ya. Kalau Pak Bambang Nursena, beliau menjelaskan usia sekian sampai sekian itu pendidikan ini, sekian sampai sekian itu pendidikan yang lainnya, sekian sampai sekian itu naik tingkat lagi. Nah, itu menjadi hal yang rupanya sudah rutinitas, ya, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Kalau saudara ke Israel dan ke tembok ratapan, itu ada bangunan di sebelahnya itu komplek daripada anak-anak kecil. Jadi rupanya mereka dididik Taurat sejak anak usia dini. Sehingga saudara jangan kaget ketika nanti di tembok ratapan melihat anak kecil dia membaca kitab, ya, tulisannya itu tulisan seperti cacing, tulisan bahasa Ibrani. Saudara lihat betapa khatamnya dia dan betapa khusyuknya dia, dan itu sesuatu hal yang tidak dipelajari dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Nah, jadi di Israel sampai dengan hari ini yang namanya orang-orang Parisi itu yang biasanya kuncritnya di ini yang jelirit begitu ke bawah, itu dia seringkali membuat iri warga yang lain. Karena orang-orang yang dalam kelompok ini dia tugasnya hanya belajar dan belajar untuk mendalami Taurat, ya. Sehingga ada kelompok yang lain mengatakan mereka ini anak emas atau anak istimewa bagi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya setelah usia 30 tahun, Yesus bersama dengan ibunya diundang di pesta perkawinan. Ada satu hal yang unik di mana Alkitab ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, satu hal yang Tuhan lakukan adalah memberkati manusia. Ketika manusia memberi nama binatang dan dia tidak mendapati satupun yang cocok dengannya, dan Tuhan tahu itu, maka Tuhan mengambil tulang rusuk dari laki-laki dan menjadikan dia seorang perempuan. Dan itu perkawinan pertama Adam dan Hawa, perkawinan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan itu terulang lagi dalam Injil Yohanes sebagai bagian yang pertama di dalam tulisannya, menceritakan tentang mujizat air menjadi anggur di perkawinan Kana. Di sini kita melihat Tuhan sangat-sangat perhatian, sangat-sangat peduli terhadap lembaga keluarga yang ada di muka bumi ini.
Nah, itu yang kita boleh lihat pelayanan daripada Tuhan Yesus. Selanjutnya, kalau kita ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka 4 kitab yang pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu disebut sebagai kitab Injil. Injil dari bahasa Euangelion, atau kabar sukacita yang besar sekali. Itu arti daripada Injil. Nah, di dalam keempat kitab Injil ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus setiap kitab itu mempunyai tulisan yang, kalau boleh saya katakan, memberikan sebuah gambaran kepada Yesus itu lebih secara spesifik. Kita mulai dengan Injil Matius. Matius, Yesus adalah raja. Ya. Dalam Injil Matius, kalau kita tahu penulis daripada Matius ini adalah seorang Lewi, ya. Dan dia juga adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah disebut sebagai Lewi atau orang Lewi, dan dia adalah pemungut cukai. Dan kalau boleh saya katakan, apa yang ada di dalam diri Matius ini kontradiksi. Dia sebagai seorang Lewi yang bekerja, yang mempunyai jabatan di dalam bait Allah, tetapi dia juga sebagai seorang pemungut cukai. Satu hal yang bertolak belakang. Jadi pada masa pemerintahan Roma, orang-orang Israel orang Yahudi yang dijajah oleh Roma, mereka harus membayar pajak. Dan yang menagih pajak daripada orang-orang Yahudi ini, mereka adalah pemungut cukai, ya. Jadi mereka keliling setiap hari mengenakan pajak kepada orang-orang Yahudi sesuai dengan usianya. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius ini, kalau kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu disebut sebagai raja, penyelamat yang dijanjikan, ya. Dan di sana kita boleh melihat bagaimana Matius menulis begitu detailnya silsilah daripada Tuhan Yesus. Dan kalau membuat silsilah itu tidak boleh salah, ya. Jadi ini anaknya ini mbahnya ini, sampai kemudian udek-udek gantung siwur itu tidak salah, entah lagi ke atasnya entah apa. Dan itu semuanya ditulis oleh Matius. Dan ini menunjukkan keasalan daripada Tuhan Yesus secara manusiawi sampai kepada Yusuf dan Maria. Mengapa ini perlu ditulis? Supaya pembaca tahu mengenai asal-usul daripada Tuhan, ya. Dia adalah keturunan daripada Daud. Dan kalau sudah berbicara mengenai Daud, dia adalah raja yang paling dikagumi oleh orang-orang Israel. Pada zamannya Daud, Israel itu boleh memperluas daerahnya itu sampai ke Iran, ya. Irak itu sekitar 700-800 itu kalau dulu saya pernah ingat ketika rudal sekat, rudalnya Irak itu ditembakkan, itu jaraknya bisa menjangkau 700-800 kilo. Sementara Irak dan Iran itu hanya perbatasan. Jadi luar biasa keberadaan daripada Raja Daud ini. Nah, Injil Matius ini ditulis lebih kurang tahun 60 Masehi. Jadi artinya 26 tahun sesudah Yesus naik ke surga, ya. Karena Yesus bekerja usia 30, usia 3,5 tahun dia disalib, dan kemudian dia menjalani proses kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Jadi lebih kurang Injil Matius ini ditulis sekitar 26 atau 27 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi artinya Injil Matius ini cukup tua. Kemudian yang berikut itu Injil Markus.
Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai seorang hamba. Ya. Injil Markus di antara 4 Injil, dia adalah Injil yang paling awal ditulis. Injil Markus itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, Markus ini termasuk orang percaya mula-mula, ya. Jadi kalau boleh saya katakan, dia adalah jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem, yang digembalakan oleh Rasul Yakobus, adik daripada Tuhan Yesus. Nah, Injil Markus ini seringkali menjadi panutan bagi Matius dan Lukas untuk menuliskan kitabnya. Dan Injil Markus ini di dalam susunan tata bahasanya, menurut tulisan yang ada, itu agak sedikit rumit dibandingkan dengan Matius dan Lukas, karena terlalu tua. Jadi bahasanya itu betul-betul masih medok begitu kalau boleh saya katakan. Bahasa yang dipakai pada waktu itu di dalam orang-orang Yahudi, dia memakai bahasa Ibrani dan Yahudi, tetapi kadang-kadang juga bahasa Aramik, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Markus itu bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan dan menuliskan kitabnya. Ada satu tulisan yang mengatakan Markus ini masih saudaranya Barnabas. Dan Markus ini banyak mengikuti kegiatan daripada Barnabas, kegiatan dari Paulus, dan kegiatan daripada Petrus. Dan itu adalah ilmu yang didapat oleh Markus untuk dia boleh menuliskan kitab-kitabnya. Bapak Ibu Saudara, Markus adalah sebuah kitab yang luar biasa. Dia ditulis kurang lebih tahun 50 sampai 60, jadi di bawah daripada Matius, ya. Itu kitab daripada Injil Markus. Kemudian yang berikut adalah Lukas. Di antara penulis-penulis, Lukas ini adalah seorang yang kalau boleh saya bilang paling pintar di antara Matius dan Markus. Matius dan Markus. Karena Lukas ini dia adalah seorang tabib, ya. Kalau sekarang begitu seorang dokter. Dan kita tahu di dalam penulisan kitabnya, Injil Lukas ini ada 2 hal. Yang pertama, dia menulis tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, serta kenaikan daripada Tuhan Yesus. Sementara yang kedua, kisah Rasul itu juga ditulis oleh Lukas. Itu mengenai pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja mula-mula. Itu yang ditulis oleh Lukas. Bapak Ibu Saudara, di antara Matius, Markus dan Lukas, Lukas ini kalau boleh saya bilang yang paling lengkap di antara keduanya. Ada banyak hal yang ada dalam Injil Lukas, Matius dan Markus tidak mencatat. Dan ada banyak hal yang di luar perkiraan kita bisa tahu bagaimana Yesus itu ada banyak orang yang disembuhkan. Tidak dituliskan berapa orang, tetapi dikatakan oleh Lukas ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan ini menunjukkan tentang eksistensi daripada Yesus sebagai Tuhan dan Nabi dan juga guru terhadap orang-orang Yahudi. Ya, jadi Injil Lukas paling konkret. Kita melihat Lukas menulis Injilnya, lalu kemudian disambung dengan kisah Rasul. Dan Injil Lukas atau tulisan daripada Dr. Lukas ini ditujukan kepada Theophilus, seorang pemimpin jemaat yang ada di Roma. Ya, jadi tujuannya daripada Lukas ini kepada Theophilus supaya ada sebuah pegangan begitu kira-kira di dalam dia menyampaikan pelayanannya. Ada 2 hal yang menarik mengenai keberadaan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, ada seorang sejarawan Romawi yang bernama Tacitus. Lalu kemudian sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus.
Dia menuliskan tentang Tuhan Yesus dan keberadaannya selama di provinsi Yudea, ya. Jadi Tacitus dan Yosefus ini dia dari orang di luar Kristen yang menulis tentang Tuhan Yesus. Jadi keberadaan Tuhan Yesus dibuktikan baik secara Alkitab maupun secara ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah Yohanes yang menyebut Yesus sebagai anak Allah. Injil Yohanes ini menarik dibandingkan dengan 3 Injil yang lain, karena Yohanes ini menulis banyak hal yang tidak ada di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Matius, Markus, dan Lukas itu karena banyak yang sama, dia disebut sebagai Injil sinoptik atau Injil sinopsis. Nah, sementara Yohanes tidak. Karena Yohanes ini berdiri sendiri, dia tidak ada persamaannya dengan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes ini diperkirakan dia meninggal mungkin ya usianya mungkin ya usia 90 tahun, lebih daripada tahun 100 Yohanes itu meninggal. Yohanes dia adalah seorang hamba Allah yang luar biasa. Dia dibuang di Pulau Patmos. Itu satu pulau tempat pembuangan tahanan-tahanan yang ada pada masa itu, pada saat pemerintahan Romawi. Tetapi pulau ini, Pulau Patmos pada saat ini, itu menjadi pulau yang cukup baik untuk didiami. Dia dekat dengan Yunani itu kalau tidak salah, Pulau Patmos. Kalau saudara melihat di peta, jarak antara Yunani dan Turki tempat tujuh sidang itu tidak terlalu jauh. Nah, saudara-saudara, Injil Yohanes ini luar biasa. Dia adalah seorang rasul yang boleh melihat, yang boleh mendapatkan penglihatan daripada Tuhan tentang akhir zaman. Dan itu dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara melihat Yohanes ini menulis penutup daripada 66 kitab, yaitu kitab Wahyu, tentang keberadaan Tuhan Yesus, tentang keberadaan surga, dan tentang keberadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kedatangannya yang kedua kali yang kita nantikan saat ini. Itu adalah keberadaan daripada Rasul Yohanes. Pada masa-masa rasul-rasul melayani bersama-sama dengan Tuhan, Yohanes ini paling muda di antara para rasul-rasul itu. Dan seringkali digambarkan Yohanes ini menaruhkan kepalanya di dada daripada Tuhan Yesus, karena dia termasuk paling muda atau paling kecil di antara semua rasul-rasul yang ada. Bapak Ibu Saudara, dari keempat kitab Injil yang mengisahkan tentang Yesus, kita boleh belajar banyak hal. Kita boleh melihat bahwa Yesus itu adalah Raja, Yesus adalah anak manusia, dan Yesus adalah anak Allah. Yesus anak manusia, Yesus adalah hamba, Yesus adalah anak Allah. Dari keempat Injil ini kita boleh belajar bagaimana keberadaan daripada Tuhan ketika dia melayani dari keempat sudut pandang yang berbeda-beda yang dituliskan oleh para rasul ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah di dalam setiap kehidupan kita boleh terus percaya kepada Tuhan, ya. Kita boleh mengasihi Tuhan karena karya Tuhan itu luar biasa. Dan sampai hari ini Yesus katakan, Bapakku bekerja dan aku pun masih bekerja. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati kehidupan kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau bangkit